Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam episode ini kelima ya. Akhlak kelima. Kita membaca kitab Ruhun Waroyahin, Sarah kitab Riyadus Sholihin ya, karangan Abdul Hadi bin Said Al-Bustani. Nah itu dia. Dan Ziyad bin Muhammad ya. Nah baik saudara sekalian, ya, bukan kebiasaan mahasiswa ya. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah ya. Yang lalu kita masih di bab tentang niat ya. Bab ikhlas. Kita belum beranjak dari sini, tapi sepertinya ini yang terakhir ya. Dalam penyampaian ini masih babul ikhlas wa ihsarin niyati jamil a'mal wal aqwal al khafiyah, masih tentang bab ikhlas dan memfokuskan niat ya di dalam semua perbuatan dan juga ucapan, baik itu yang nyata maupun tidak nyata. Baik saudara sekalian, kita lanjut ya, ini sepertinya terakhir ini dalam bab ikhlas ini. Kita lanjut ke hadis yang ketujuh ini. Kita baca ya. Wan Abi Hurairah Abdurrahman bin Shahri radhiyallahu anhu qala Rasulullah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jisim tubuh kalian. Nah, ini hadis sudah populer ya, kita rata-rata tahu ini. Allah tidak melihat kepada jasmani ya, jasad kalian, dan juga kepada bentuk tubuh, suara ya, penampilan kalian gitu. Walaki yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada qulub, hati kalian. Jadi jelas ya saudara sekalian, dari hadis ini sebenarnya maknanya sudah transparan, jelas bahwa yang Allah lihat itu adalah niat kita ya, hati kita, ketulusan kita, keikhlasan kita, kesederhanaan hati kita, bukan penampilan, karena penampilan sering menipu ya, sering menipu. Tampilan ya, senyum di bibir, kadang hatinya tidak senyum begitu ya, tertawa tapi kadang hatinya menangis, di sandiwara begitu ya. Juga penampilan fisik juga, pakaian, perhiasan, mobil, kadang ya itu apakah ya, ada yang dari minjam, ada yang utang dan sebagainya. Maka tidak usah bersandiwara saudara sekalian ya, apa adanya saja ya, karena yang Allah lihat adalah kejujuran kita. Jadi hidayatul hadis, saudara sekalian, petunjuk hadis ini bahwa al-ibra bil hubbi war ridha alal amal as-shalihah. Jadi ini adalah hadis ini gambaran tentang kecintaan dan ridhonya Allah ya terhadap amal-amal yang soleh ya, bukan amal yang salah, bukan penampilan ya yang dibungkus dengan kemunafikan. Ya, tapi amal soleh dan niat as-shadiqah, bahuma mizanu qubulil abdi inda rabbi. Jadi amal soleh, niat yang jujur ya, yang benar, itu adalah standar timbangan diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Parubba amalin sogirin tuksirun niyah, banyak amal yang kecil ya, sederhana perbuatannya,
tapi karena hatinya tulus, hatinya ikhlas, sehingga pahala amal itu pun besar. Ya. Waruba amalin kasirin tusgiruhun, dia dan juga banyak kelihatan amal yang besar, mercusuar gitu ya, spektakuler gitu ya, membangun ini biayanya mahal gitu, tapi pahalanya kecil. Karena tadi, karena niat yang tidak baik, yang tidak ikhlas, yang tidak jujur. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, min dalaili taufiqillahil abdi. Ini adalah bentuk hidayah ya, petunjuk dari Allah. Sa'yuhu fi islahin ya, bahwa hadis ini semacam petunjuk dari Allah bagi kita ya. Artinya kita harus berusaha untuk memperbaiki niat dan juga membersihkan hati kita dengan amal-amal yang soleh, dengan amal yang baik. Jadi motivasi ya hadis ini agar kita melakukan yang baik, yang soleh dan juga niat kita. Nah ini dia saudara sekalian hadis yang ketujuh ya. Kemudian kita lanjut ke hadis yang ke-8. Nah ini masih tentang niat. Wa ana Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah anir rajuli yuqatilu saja'ah. Nah, suatu hari, saudara sekalian, Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang dengan penuh keberanian. Wah, ini. Jadi laki-laki berperang dengan penuh keberanian. Ada juga yang berperang dengan kesombongan ya, hamiyah, keangkuhan. Ada juga yang berperang dengan riya, ya, untuk menonjolkan dirinya, menampakkan dirinya hebat gitu. Kemudian Rasulullah ditanya, ayu zalika fisabilillah. Wa Rasulullah diantara ketiga tipe tadi, laki-laki yang berperang itu, dengan berani, dengan kesombongan, dengan ria. Sebenarnya yang fisabilillah yang mana Rasulullah gitu. Yang benar-benar nanti dia itu berperang di jalan Allah, kemudian mati pun mati syahid, itu yang mana? Faqala Rasulullah SAW, kemudian dijawab oleh Rasulullah, saudara sekalian, man qatala litakuna kalimatullahi yal uliya bahwa fisabilillah. Kata Rasulullah, siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, ya, menjaga agama Allah, menjaga nama Allah ya, agar kalimat agama Allah itu tinggi, agung, terjaga, artinya berperang lillah gitu ya. Jadi bukan karena menampakkan keberanian, kesombongan, bukan karena ria gitu ya. Kata Rasulullah, bahwa fisabilillah, dialah yang fisabilillah. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah dari hadis ini juga jelas ya saudara sekalian, maknanya bahwa berperang itu juga harus dengan niat. Intinya semua kegiatan kita dengan niat, sampai kepada peperangan pun ya. Jadi bukan hanya berperang terus mati syahid, tapi apa niatnya dulu. Hidayatul hadis bayanu tafawutun nas bin niat indal qadar, indal qital ya. Di sini menjelaskan tentang bermacam-macam jenis manusia. Ya, tergantung pada niatnya. Jadi macam-macam manusia berperang itu tipenya sesuai dengan niatnya gitu, dalam peperangan. Fa aslahahum niyata man qatala litakuna fa aslahum ya, niatan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Yang sebaik-baik dari yang berperang tadi itu adalah, tadi sudah dijelaskan, yaitu yang berniat untuk meninggikan kalimat Allah.
menegakkan tauhid ya, mengesahkan Allah, menjaga agama Allah, menjaga kitab Allah, menjaga risalah ini lillah begitu. Itulah aslah sebaik-baik ya yang berperang gitu di medan pertempuran itu tadi. Kemudian yang kedua sabilullahi wahid, bahwa jalan Allah itu adalah satu. Siratul mustaqim wa anna hadza siratul mustaqim, inilah jalanku yang lurus satu ya. Wa subulus syaiton kasir, sementara jalan-jalan setan itu banyak. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, jalan setan, jalan kesesatan, jalan kebatilan, tapi ikutilah jalan Allah yang lurus. Nah, begitu. Artinya apa, dalam berperang juga kita harus lurus, ikutilah yang lurus gitu ya, biar matinya tidak mati konyol. Wal muhtadi man hadahullahu ta'ala lisuluki sabili, dan orang yang mendapat hidayah saudara sekalian adalah orang yang diberi Allah hidayah ya, untuk menempuh jalan Allah tadi yang satu tadi itu. Jadi makanya saudara sekalian kita selalu minta petunjuk ya, jangan kita merasa kita ini sudah lurus, sudah baik begitu. Tetap kita meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim begitu. Agar yang kita lakukan, yang kita kerjakan memang benar-benar dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di jalan Allah. Baik saudara sekalian, yang hadis yang terakhir tentang bab ikhlas ini ya. Hadis yang ke-9, wa an Abi Mukrah Nufai ibn al-Haris as-Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabi qala izal taqal muslimani bisai fihima bisai faihima ya, saib ya, saib saibun saib faihima wal qatil wal maqtul finnar, apabila ada dua orang muslim saling membacok ya, berusaha untuk membacok ya, bertempur lah ya, atau berkelahi begitu dengan pedang, di sini disebutkan, maka al-qatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah, yang membunuh dan yang dibunuh finnar. Masya Allah ya, jadi yang membunuh dibunuh di neraka. Jadi kalau ada dua orang bunuh-bunuhan gitu ya, yang membunuh siapapun, apakah pembunuh atau terbunuh, finnar. Qultu ya Rasulullah, kemudian ditanya ya tadi itu an Nabi Bakr an-Nufai ya, kemudian ditanya, wahai Rasulullah, hazal qatil fama balul maqtul, yang membunuh bisa saja di neraka wahai Rasulullah, tapi kok bisa yang terbunuh juga masuk neraka? Pertanyaannya saudara sekalian. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, innahu kana harisun ala qatli sahibihi, sesungguhnya yang terbunuh tadi juga punya keinginan kuat untuk membunuh temannya, hanya nggak nyampe dia yang terbunuh duluan ya, mungkin karena kekuatannya ya, dia yang terbunuh, tapi dia pun sebenarnya punya niat membunuh temannya. Oh, ternyata lagi-lagi niat ya, saudara sekalian. Jadi nanti kita lihat ya, ada sini muttafaqun alaih, riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita lihat petunjuk hadisnya saudara sekalian. Satu, at-tanbih alal qaidah al-azimah, ya, peringatan terhadap
kaidah kita al-a'malu binniyat ya. Artinya dalam bunuh-membunuh juga sangat tergantung dengan niat. Fa inna hadza lima nawa qatla sahibi. Ya, kenapa yang terbunuh juga di dalam neraka, saudara sekalian? Karena dia juga berniat membunuh temannya kan. Tapi dia terbunuh duluan. Jadi sama-sama berkeinginan membunuh begitu. Ya, wa amalus sabab al muwasil ilaih. Jadi mereka melakukan upaya gitu ya untuk saling membunuh. Wa haladuna zalika tafawuqul awra alaih. Jadi saling mengungguli gitu ya. Siapa yang lebih duluan, siapa yang lebih lihai, siapa yang lebih pintar. Sorokal fa'il lil qatl. Maka masing-masing mereka itu sebenarnya sama-sama seperti pelaku gitu ya. Hanya saja ada yang kalah gitu. Tapi dua-dua sebenarnya saling berniat untuk saling membunuh. Kemudian yang kedua, tanbiyatu 'alal farqi baina man qatala difa'an liyasuddal mu'tadi shail wa baina man qatala yanwi qatla sahibi. Nah, ini di sini kita lihat yang kedua ini, saudara sekalian. Hadis di atas tadi sebagai peringatan juga ya, bahwa ada beda. Jadi bagaimana biar tidak masuk neraka begitu. Maka dibedakan ya siapa yang membunuh tapi tujuannya untuk menjaga, melindungi diri. Jadi dia menangkis dan membunuh pun dia terpaksa misalnya ya, kalau nggak dibunuh dia yang terbunuh gitu ya. Tapi kalau bisa ditaklukkan gitu ya tanpa dibunuh, nggak usah dibunuh gitu. Untuk menjaga diri saja gitu ya, atau dilumpuhkan gitu ya. Nah, beda di sini disebutkan orang yang tujuannya, kalaupun terjadi pembunuhan, tapi tujuannya untuk melindungi diri ya, menjaga diri. Itu beda dengan yang nafsu itu, bernafsu untuk membunuh. Gitu. Jadi, kalaupun terbunuh, tapi itu jalan terakhir begitu. Kalau nggak begitu dia yang mati gitu. Artinya, kalau begitu enggak apa-apa. Artinya kalau misalnya bisa ditaklukkan ya, dilumpuhkan begitu, itu cukup. Tapi ada yang nggak boleh itu, bisa sebenarnya dilumpuhkan, tapi dia bernafsu membunuh. Mungkin saking bencinya, saking apanya, itu yang tidak boleh ya. Nah, inilah kembali lagi ke niat, saudara-saudara sekalian ya, mungkin bisa ditangkap ini ya. Kemudian yang ketiga, terhibu min azmil qatl, bahwa ini hadis di atas juga sebagai warning ya. Artinya hati-hati dalam urusan bunuh-membunuh ini. Kenapa? Karena salah-salah kita juga bisa ke neraka karena itu. Artinya membunuh itu ya dosa besar ya, kesalahan besar. Maka harus hati-hati. Karena itu juga ya dosa besar dan bisa menjadi sebab min asbabi duhulin nar. Jadi sebab masuk neraka. Maka itu peringatan penting. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, thariqatus sahabah radhiyallahu anhum fi thalabil ilmi. Hadis ini tadi itu menjelaskan bahwa para sahabat dulu ya di masa Rasulullah, bagaimana mereka mencari ilmu ya, ingin tahunya itu tinggi, maka mereka menyampaikan masalah-masalah kepada Rasulullah. Misalnya ada masalah gitu ya, atau Rasulullah menyampaikan statement seperti tadi kan, kemudian sahabat bertanya gitu, kenapa Rasulullah gini-gini. Nah, di sini menjelaskan bahwa sahabat itu mereka sangat cinta dengan ilmu.
Dan mereka sering bertanya ya terhadap Rasulullah, terhadap pernyataan Rasulullah begitu. Seperti tadi, pembunuh dan dibunuh masuk neraka, loh kok bisa Rasulullah kan begitu. Laisa fil kitabi aw sunnah syai'un mustabihun illa wujida hilluhu ibtidaan. Dan tidak ada yang tersisa ya saudara sekalian dalam kitab maupun sunnah yang mengandung permasalahan, artinya suatu yang tergantung, tidak ada jawabannya. Semua itu ada jawabannya. Jadi tidak ada Al-Quran ataupun hadis yang tak terpecahkan gitu. Semua terjawab ya. Atau masalah-masalah kita semua terjawab dalam Quran dan hadis, ataupun Quran dan hadis itu sendiri tidak menyisakan pertanyaannya, tidak menyisakan masalah, semua terjawab dan dijawab oleh Rasulullah. Kalau kita sekarang mungkin para ulama ya yang menjelaskan masalah-masalah baik dalam kehidupan sosial ataupun tentang makna ayat dan hadis. Para ulama yang tahu, yang bisa menafsirkan maksudnya. Nah begitu, saudara sekalian, ternyata sudah selesai ini ya. Nah, makanya saudara sekalian, kita sudah selesai tentang babul ikhlas wa ihsorin niyah ya, fil a'mal wal aqwal al-barizah wal khufiyah gitu. Dan insya Allah besok kita lanjutkan ke bab berikutnya. Saudara sekalian, mudah-mudahan istiqomah ya. Mohon maaf kalau sekarang terlambat ke hadis berikutnya. Begitu saudara sekalian, mohon maaf ya, banyak kekurangan, banyak kesalahan dari membaca dan juga menjelaskan, tapi semoga bisa kita ambil hikmahnya. Balighu anni walau ayah, kita sampaikan ini hanya berdakwah. Bukan saya yang tidak, saya hanya membacakan, menyampaikan. Anda mungkin lebih tahu dari saya. Begitu saudara sekalian, semoga bermanfaat, sehat selalu, semangat selalu. Mudah-mudahan kita amal soleh ya selalu dan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.